Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat yang akan menghantarkan kita menuju kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan dijauhkan dari azab yang pedih, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang berbahagia, di siang hari ini Geraha Mu'alaf kembali hadir di hadapan saudaraku sekalian yang berbahagia. Seperti biasa, setiap Geraha Mu'alaf hadir, tentu ada dialog-dialog, diskusi-diskusi, sharing-sharing yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, kaum muslimin dan saudara-saudaraku yang mu'alaf atau calon mu'alaf juga. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai diskusi dialog kita pada hari ini, bincang-bincang mu'alaf pada hari ini, jangan lupa saudaraku sekalian yang berbahagia, subscribe channel-channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Ada selain Geraha Mu'alaf, ada channel Edi Prayitno, ada channel Tim Muqariban, ada channel Yonatan Nandar, ada channel Peta Buyung, ada channel Tasik Ngaji, ada channel Aristo Channel, Akademik Kristologi, Kristologi Center, Konstantinus, Eza Rafleza, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sampaikan di sini. Tidak bisa kami sebutkan di sini karena saking banyaknya. Tadi tidak cukup ternyata space untuk menuliskan channel-channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Karena channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf itu ada sekitar di atas 20 channel, insya Allah. Saudara jangan lupa juga zakat dan infaknya disalurkan melalui ke zakat infak sodakohnya disalurkan donasi Anda ke melalui Bank Mandiri Syariah ya. Maaf saya pas tadi udah kelewatan. Bank Mandiri Syariah nomor rekening kode 451 11 8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, sekali lagi kami umumkan bahwa kami akan membangun sebuah pondok yang insya Allah akan dilakukan pembangunan tersebut di daerah Jombang, di sana. Dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah yang akan kami bebaskan sekitar 6 hektar. Oleh karena itu, partisipasi saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat diharapkan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana kami akan membangun pondok yang orientasinya bukan hanya belajar agama saja, tetapi kita juga akan mengajarkan mereka ilmu-ilmu yang akan digunakan mereka dalam mengarungi kehidupan bidang ekonomi juga. Misalnya akan kita latih dengan beberapa pelatihan pekerjaan, ada misalnya peternakan, bidang perkebunan, entah itu peternakan tawon, entah itu peternakan yang lain-lainnya, ada juga misalnya perkebunan, ada misalnya keterampilan-keterampilan yang lainnya, sehingga kita berharap saudara-saudara sekalian yang lulus dari pondok tersebut, dia bisa mandiri hidupnya.
Jadi bukan setelah lulus terus kemudian kita lepas begitu saja, soal kamu hidup seperti apa terserah kamu, tetapi para mu'alaf yang kita masukkan ke pondok tersebut, atau selain mu'alaf, calon-calon pejuang Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke pondok tersebut juga kita persiapkan mereka dalam mengarungi kehidupan-kehidupan yang mungkin sulit di depannya. Jadi misalnya mereka tidak bisa menjadi ustadz karena mungkin tidak semuanya harus menjadi ustadz. Ada juga yang menjadi entrepreneur kalau memang punya bakat di situ, selain mereka hafal Al-Quran, selain mereka hafal hadis, selain mereka punya ilmu tentang keislaman, mereka juga mungkin punya bakat entrepreneur, itu juga akan kita bantu mereka untuk meningkatkannya. Jadi kita menyiapkan generasi-generasi yang siap mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhiratnya. Oleh karena itu jangan lupa salurkan zakat infak sodako Anda melalui Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, nomor rekening kodenya 451, nomor rekeningnya 11, 8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 5, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah hadir bersama kita seorang mu'alaf yang baru 2 hari ini. 2 hari ini, insya Allah. 2 minggu atau 2 hari ya? Nanti kita dialog. 2 minggu. Dialog. 2 minggu ya, maaf. 2 minggu ya, maaf. Bersama kita ada Mas Alexander Rindengan ya. Mas Alexander Rindengan. Yang menemani saya di sini juga Mas Filipus. Ini sama-sama mu'alaf yang juga dari daerah yang sama, yaitu daerah Sulawesi Utara. Tetapi Mas Alexander Rindengan ini sudah agak lama tinggal di Surabaya. Karena mengikuti bapaknya yang dinas di Surabaya, pindah dinas ke Surabaya, dan kemudian sekarang 2 minggu yang lalu, itu telah memilih menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang muslim. Assalamualaikum Mas Alexander Rindengan. Waalaikumsalam Pak Rian. Mas Filipus, Assalamualaikum Mas Filipus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi, berdialog di sini ya. Mas Alexander Rindengan, ini cerita apa, kisah apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa sekalian yang ada di sini? Karena yang menyaksikan kita, Mas, sekedar informasi Mas Alexander, yang menyaksikan channel ini bukan hanya di Indonesia ini, sampai ke luar negeri ini. Karena disiarkan ke 22 channel. Masing-masing channel itu punya penonton yang ribuan juga. Baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, wah ini siapa tahu nanti sharing-sharing dari Mas Alexander ini bisa menginspirasi banyak orang yang sudah pengen menjadi mu'alaf ini, kemudian segera memilih menjadi mu'alaf, kan seperti itu. Banyak sekali kok yang bercerita kepada kami, dia sudah tertarik kepada Islam, tetapi untuk segera melangkah itu mungkin butuh motivasi, butuh bimbingan, butuh contoh-contoh. Nah ini kami paparkan beberapa contoh-contoh, salah satunya Mas Alexander Rindengan. Silakan, monggo Mas Alexander Rindengan untuk sharing-sharing kepada saudara-saudara semua yang ada di sini. Iya Pak Bayan. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga karena bisa hadir di sini pada siang hari ini. Saya berangkat dari Nasrani menjadi seorang Muslim itu karena dari niat, dari nawaitu. Gitu. Awal mula itu keluarga saya kan dari ortodok, aliran ortodok. Gitu. Pada waktu selesai ortodok kuliah di UB, Katolik ortodok. Oh, Katolik ortodok ya. Iya, Katolik ortodok itu. Setelah selesai kuliah, saya disuruh sama papa ke seminari Sigura-Gura Malang, seminari tinggi. Karena kan ada di Surabaya, di Jawa Timur kan ada dua seminari, seminari Garum, seminari menengah, tapi saya disuruh ke seminari tinggi Malang di daerah Sigura-Gura. Ya. Seminari itu jelas ya. Itu pada awalnya itu saya kaget mengikuti metode-metode ajaran di seminari. Karena apa? Bagi saya pertama kali itu kok nggak wajar cara misa kami selama di dalam seminari itu. Kenapa kok saya tidak saya mengatakan tidak wajar? Saya pernah protes sama dosen saya.
ini kita ini misa atau sholat? Saya bilang begitu. Nah, kebetulan dosen saya bilang, kita itu sembayang. Dia bilang begitu. Oh gitu. Karena ortodok dan Islam kan hampir sama cara berdoanya, cara sembayangnya. Iya, ortodok ya. Cuman kita kan tidak pakai ruku, kita tidak pakai sujud seperti itu saja. Itu yang pertama. Dan perihal yang kedua itu di Katolik kan ada istilahnya rosario, doa rosario itu. Kalau di kita kan gitu. tasbih, iya. Saya bertanya lagi, kenapa kok pada waktu kita doa rosario kok tidak mengatakan Salam Maria gitu? Kok malah Allah itu? Itu pertanyaan saya yang kedua kepada dosen saya. Terus dia mengatakan bahwasanya yang kita sembah atau kita berdoa itu kan langsung kepada Allah Bapa di surga, bukan pakai perantaran Ibu Maria atau Yesus. Itu sempat saya berpikir kembali, ini ajaran ortodok ini sama Islam itu apa bedanya gitu kan. Tapi pada waktu saya minta cuti selama 3 minggu, saya kembali ke Surabaya karena gereja saya sebetulnya di Perak Barat itu, di Santo Mikael itu. Saya bertanya sama pastor saya, Romo, apakah doa rosario itu menyebutkan Allah di situ? Oh enggak, dia bilang begitu, si Romo saya. Loh ini siapa yang mengajarkan kamu? Saya pada waktu kemarin disuruh ke seminar tinggi, kenapa kok ajarannya kok menyebutkan Allah bukan Bunda Maria? Tapi Romo saya itu terdiam-diam. Itu yang membuat saya itu semakin sepaneng. Wah, ini jangan-jangan ini alirannya kok sedikit dipelencengkan. Pikiran saya begitu. Iya. Sampai terakhir saya datang sendiri ke Keuskupan Surabaya di Jalan Polisi Istimewa itu, di tepatnya bersebelahan dengan gereja HKY, Hati Kudus Yesus, itu kan ada keuskupan. Iya, itu namanya Bapak Uskup Ignatius itu. Ignatius Sutikno. Saya mengatakan kepada beliau, Bapak Uskup, saya mau bertanya, apakah ortodok itu tidak mengalunkan doa-doa Maria? Dia mengatakan sebetulnya kita berdoa kepada Allah Bapa di surga, tapi cara penyebutannya Allah itu. Di situ saya semakin sepaneng. Wah, ini ajaran ortodok nggak benar buat saya. Tuh. Iya. Tapi setelah saya meditasi diri, saya lari ke Gunung Karmel. Di situ saya meditasi. Saya ingin memperdalam mana sih sebetulnya yang betul, Katolik ortodok atau karismatik. Tapi ya di sini yang saya dapatkan malah, alhamdulillah, malah lebih ke jalan Allah sebetulnya. Itu. Iya. Kayak begitu. Akhirnya singkat cerita saya keluar dari seminari. Memang saya sengaja mengundurkan diri. Pengertiannya DO, drop out dari seminari. Saya pulang ke rumah, saya tidak mau ke gereja sama sekali. Tuh. Karena semenjak saya meditasi di Karmel itu, saya mendapatkan sesuatu hal yang baru. Tapi pada waktu itu saya tidak berani sama sekali. Harus utarakan kemana dan apa yang harus saya jalankan pada waktu itu. Setelah itu saya jalan-jalan ke Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Oh gitu ya. Itu pun tanpa sengaja. Saya di sana bertemu dengan guru besar Aba Ahmad Rumrawi. Beliau dulunya kan di kantor PWNU itu. Saya sempat berbincang-bincang sharing dengan beliau. Saya mengatakan sebetulnya Islam itu yang bagaimana. Tuh. Sebelum beliau menjawab pertanyaan saya, tapi beliau malah balik bertanya gitu. Pertanyaan beliau begini, kamu masuk Islam atau Islam masuk ke kamu? Gitu. Tapi saya nggak sulit-sulit untuk mengatakan pertanyaan beliau. Islam yang masuk ke saya. Gitu. Seperti itu. Nah, pada waktu itu Abarawi kembali bertanya, loh, kamu kok bisa ngomong Islam masuk ke kamu? Iya, Abah, karena sebelumnya secara tidak langsung saya sudah mendalami Islam terlebih dahulu. Karena apa? Saya ingin semua berangkat itu dari nawa itu, dan saya ingin selalu istiqomah menjadi seorang muslim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin menjadi seorang muslim yang kafah, bukan muslim yang biasa-biasa saja.
gitu. Dan yang ketiga, begitu saya berpulang ke Rahmatullah, saya sudah mempunyai tanggung jawab kepada Allah. Nah, pada waktu bertemu dengan Abarawi, saya dikasih kesempatan untuk berpikir, tapi saya nggak mau banyak berpikir lagi. Saya langsung minta di baiat sama Abarum Rawi sendiri. Itu Ya, ya. baiat, ya itu baiatnya di Al-Akbar juga. Itu tanggal 14 kemarin, 14 Desember kemarin. Ya, ya. Iya. Ya, ya. Gitu. Karena kan Abarawi dengan Papa kebetulan beliau berdua saling kenal gitu. Oh gitu. Makanya saya Ya, ya. memberanikan diri untuk menunjuk beliau sebagai sebagai pembimbing saya. Gitu ya. Iya. Dan setelah pada waktu saya diikrar, saya dibikinkan sertifikat mualaf itu, saya langsung pulang ke rumah. Harapan saya dengan saya sudah menjadi seorang muslim itu, harapan saya itu memberikan kabar gembira kepada keluarga, dan tujuan saya kedua supaya papa dan mama itu juga sadar gitu loh. Ternyata nggak Iya. kebalik. Jadi perang keluarga. Oh, Bahkan perang antara anak. reaksi ya. Iya, reaksinya seperti itu. Bahkan perang keluarga, perang, kalau di adat saya kan orang Manado kan harus keluar dari silsilah keluarga. Ya, ya. Seperti Gitu ya. itu. Memang itu pun konsekuensi yang harus saya terima. Tapi nggak apa-apa. Tuh. Semenjak itu tanggal 17 saya harus keluar dari rumah tanpa membawa apapun, tanpa ada apapun yang harus saya bawa. Dan itu pun saya harus siap. Gitu. Pertama kali Iya, saya iya. keluar dari rumah, habis bakdo maghrib saya tidur di Al-Akbar. Itu pun diusir malam-malam. Oh. Ya, ya. Tapi saya tetap nekat pada waktu kemarin itu. Saya tetap nekat. Karena Iya, iya. saya harus butuh istirahat. Itu yang pertama, dan kedua saya harus tetap berada dekat dengan masjid supaya untuk mempermudah saya untuk selalu sholat berjamaah. Gitu. Oh, luar biasa. Terus tanggal 20 tanggal berapa ya? Kemarin habis Jumat, pada Jumat itu sama takmir masjid saya disuruh keluar dari Al-Akbar. Alasannya memang tidak boleh dibuat menginap di masjid tersebut. Saya pindah ke Masjid Al-Wahyu. Masih di seputaran daerah Menanggal situ sebetulnya. Nah, pada waktu malam saya terbangun sholat tahajud. Saya berusaha sholat tahajud, istiqoroh dan sholat taubat. Nggak taunya marbot masjid datang. Saya disuruh keluar dari masjid itu. Itu pun saya saya terima. Hingga pada waktu Sabtu kemarin saya merasa kelaparan, ya maaf kata. Ya istilahnya kalau orang guyon itu sedikit menjelma jadi jadi oker-oker sampah itu loh. Oh, Saking laparnya saya. Iya, iya, iya. Itu saya masih ingat Sabtu kemarin habis sholat bakdo asar, saya merasa lapar, saya buka tong sampah, kan dalam tong sampah kan ada kotak nasi bungkus kotak itu. Saya buka, saya cium, subhanallah, nasi ini masih tidak bau tapi kering, yang jelas kering kan. Saya tetap makan. Seperti itu. Saya tetap makan. Terus tadi pagi habis sholat subuh, saya berusaha untuk sholat duha. Saya berpikir, kalau keadaan saya seperti ini, tidak akan mungkin saya harus bertahan begini terus. Artinya bukan bertahan karena menahan lapar, menahan keadaan saya seperti ini, tidak. Saya butuh bimbingan, saya butuh pembelajaran. Betul. Karena yang terpenting bagi saya itu adalah saya ingin menjadi Muslim kafah ya. Penghafal Quran. Saya harus betul-betul luar biasa. Iya, saya harus betul-betul paham dengan apa itu Al-Quran itu. Manfaat Al-Quran itu apa? Meskipun saya masih buta, tapi sedikitnya saya sudah bisa merasakan itu. Dengan kembali lagi, saya berusaha untuk berzikir dari selama 14 hari itu saya selalu berzikir. Itu yang menjadi satu bagian kekuatan iman dan kekuatan rohani, jasmani juga. Itu. Ya. Padahal zikir saya, maaf, saya buta untuk berzikir. Saya hanya mengandalkan zikir
Sallallahu Allah Muhammad, sallallahu Allah Muhammad, terus begitu. Ya itu. Tapi alhamdulillah Masya selama Allah. 14 hari itu jujur masa kelaparan, tapi lapar itu tidak dirasakan. Nah itu. Ya, ya. Nah, tadi ini saya ke rumah Om karena saya mengambil keputusan saya harus segera untuk mengambil langkah pasti saya harus belajar. Ya, ya, ya. Pemikiran saya. Yang kedua saya harus cari pondok yang terbaik. Bukan terbaik soal kualitas dan kuantitas, terbaik untuk kerohanian saya. Itu pemikiran saya. Tuh. Ya, ya. Dan ternyata selama sampai di rumah Om, perihalnya juga sama. Tuh. Bahkan tadi itu saya dibilang begini, maaf kata kalau omongan saya sedikit kasar, oh ada anjing datang ke rumah mau minta makan. Itu saya sempat menangis tadi itu. Masya Allah. Dan itu pun tadi saya langsung pergi tanpa pamitan itu. Padahal niat saya itu sebetulnya ingin minta restu, ingin minta barokah. Tadi itu sempat saya ngambil baskom sama air di dapur. Maksud saya kan mau sungkem ya, namanya ke orang tua. Mau saya basuh kakinya, saya sungkem. Tapi bagi mereka nggak percaya dengan hal seperti itu. Ya sudah. Tuh tadi saya sempat nggak tahu kehilangan arah mau kemana. Tiba-tiba ketemu Ustadz dari mana? Iya, Ustadz Filipus itu tuh tanpa disengaja di salah satu warkop di dekat sini di Semorowaru itu. Betul. Dan kedepannya tetap saya ingin belajar, saya ingin perlu bimbingan, gemblengan bukan gemblengan secara jasmani, tapi yang saya inginkan gemblengan secara rohani itu. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi ini jalan Allah. Setelah Mas Alek ini diuji dengan berbagai macam ujian yang seperti tadi dan Mas Alek tetap istiqomah, jalan Allah. Ternyata Allah pertemukan dengan tim YPM, Yayasan Pembina Mu'alaf kan, atau HIT, yaitu salah satunya itu anggota kami itu Mas Filipus ini. Ustadz Filipus ini beliau memang hadir ke Surabaya untuk bertemu dengan rekan-rekan YPM yang lainnya. Terus ya alhamdulillah Allah takdirkan ya, qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Mas Alexander ini bertemu dengan tim kami, alhamdulillah. Ya insyaallah kedepannya sering berkoordinasi dengan kami ya, dengan Pak Handoko dan lain sebagainya, teman-teman yang ada di Surabaya. Nanti akan kami berusaha untuk arahkan ke tempat yang terbaik seperti yang dimaksudkan oleh Mas Alex tadi. Tempat yang terbaik itu mungkin bukan dalam sisi mana sekolah atau pondok yang terbaik menurut peringkat dari Diknas atau menurut peringkat dari mana Kementerian Agama ya, Kemenak, tetapi terbaik bagi pribadi Mas Alex ini untuk kedepannya ya, insya Allah. Jadi alhamdulillah Mas Alex, jadi pada saat Mas Alex ini belajar di ortodok, sebenarnya Islam itu ortodoknya ortodok gitu loh. Kalau kita melihat bagaimana sebenarnya ya orang-orang Yahudi yang boleh dibilang sebelum agama Nasrani itu ada, sebelum Katolik ada, itu juga menjalankan ibadah sholat. Dia menjalankan ibadah sholat, Mas. Jadi dia pun menghadapnya juga menghadap ke arah baitnya Allah. Baitnya Allah. Dia sholat itu menghadap ke sana. Coba kita lihat kalau ada nanti misalnya video-video di YouTube itu bisa kita googling ya, kita cari. Di situ kita akan menemukan ternyata orang Yahudi itu juga sholat. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, kan gitu. Coba kita lihat. Ada sedekapnya. Nah, sebenarnya Islam itu juga seperti itu, mengajarkan orang itu sholat seperti para nabi terdahulu sholat. Coba kalau kita buka di kitab Mazmur ya, 138 ayat 2. Di situ disebutkan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Sujud ke arah bait-Mu. Jadi sujudnya itu ke arah bait Allah. Baitullah.
Ya, kalau di sana kan Baitullah itu ada sendiri ya di kalau Islam dulu kan ke Masjid Al-Aqsa sana ya. Masjid Al-Aqsa terus kemudian berubah ke arah Ka'bah kan itu. Semuanya adalah Baitullah, rumah Allah kan seperti itu. Cuman Allah pindahkan ke arah Ka'bah karena di Mekah itunya ke depannya ini dalam pandangan Allah SWT yang Maha mengetahui, di sana nanti Islam akan makmur, di sana nanti Islam akan hidup, di sana itu umat berhaji itu akan mudah, lebih mudah daripada kalau Anda berhaji ke Masjidil Aqsa misalnya seperti itu. Allah pindahkan kan gitu. Kemudian arah sujud kita, arah Baitullahnya ke arah Ka'bah kan seperti itu. Dan itu ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu di Yehezkiel itu juga, di Yehezkiel juga itu. Yehezkiel 44 ayat 4, lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Ya, jadi menyembahnya itu ke arah baitnya Tuhan. Dan caranya juga dengan sujud. Caranya itu seperti sholatnya umat Islam. Jadi para nabi-nabi terdahulu itu menjalankan ibadah itu juga seperti ibadahnya umat Islam. Oh, ini sinyalnya ya. Coba disuruh masuk lagi. Pak Handoko mana? Atau pakai punyanya Mas Filipus, coba pakai punyanya Mas Filipus. Udah. Sudah bisa? Lagi diatur. Oh, gitu. Oh, ya. Ya, saya tambahkan sedikit dulu. Oh, iya, silakan. Ya, silakan. Umar masuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu taala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam tardu ankal yahudu wa la nasara hatta tattabi'a millatahum wa qala rasul man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Baik pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penonton setia Geraha Mu'allaf dan juga moderator atau host yang ada Ustadz Bayan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, para penonton yang dimanapun berada. Jadi saya tambahkan lagi kesaksiannya Alex Rindengan ya, saudari akhi Alex Rindengan yang sudah kemudian hijrah, namanya diganti menjadi Umar Rindengan. Jadi Alexander Rindengan ini kemudian mengganti namanya menjadi Umar Rindengan. Ya, Rindengan itu tetap ya karena itu marga. Jadi tadinya itu ketemu dengan saya di warung. Nah, saya lagi nelpon, dia heran dengan saya bisa bahasa Manado dengan lancar padahal yang memang dari Manado. Lalu dia dekati saya, tadinya saya takut, saya pikir ini jangan preman komplek memalak saya. Ternyata saudara kita yang barusan disucikan dosa-dosanya, dipulihkan keimanannya ke arah tauhid yang benar, baru sekitaran 2 minggu memeluk Islam pada saat ini. Nah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya jujur saja sampai detik ini memang masih tetap meneteskan air mata mendengar dan melihat pernyataan daripada saudara akhi Alexander Rindengan ini, karena memang saya jujur saja agak emosional karena tersentuh bagaimana kisahnya ini hampir mirip dengan saya ketika saya memeluk Islam. Miripnya di mana yaitu ketika bersyahadat juga terlunta-lunta karena keluarga kami memang kalau orang Manado itu kan karena mayoritas orang non muslim, jadi kita itu punya prinsip agama kita, agama yang kita memang harus Kristen begitu. Jadi kalau keluar memang kita ujung-ujungnya kalau nggak dibuang ya pasti dibunuh. Kalau nggak diasingkan dari keluarga pasti ya, dibunuh, pasti dihilangkan, dilenyapkan dari bumi ini deh. Seperti saya juga kan hampir dibunuh ya oleh orang-orang yang ada di kalangan saya pada waktu itu.
Dan alhamdulillah tadi ketemu dengan saya dalam keadaan betul-betul ya bisa dikata sangat memprihatinkan. Tambahkan lagi beliau ini benar-benar diusir dari rumah dan tidak lagi dihargai, tidak lagi dihitung sebagai keluarga yang juga seperti saya dulu memang mengatakan hal ini. Namun yang perlu saya tambahkan, perlu saya sampaikan kepada akhi Alexander Rindengan, akhi Umar Rindengan ini bahwa memang itulah harga yang harus kita bayar untuk mengikuti jalan kebenaran, untuk mengikuti jalan yang lurus itu. Inilah harga yang harus kita bayar. Tidak ada yang gratis. Jangankan surga, WC saja itu bayar untuk masuk, ya, toilet saja bayar untuk masuk, apalagi surganya Allah. Kita perlu bayar. Bayarnya dengan apa? Yaitu dengan korban. Bayarnya dengan apa? Yaitu dengan mujahadah. Kita akan menemukan suatu saat di mana kita akan bermujahadah untuk mencapai kemenangan. Kita akan menemukan saat di mana kita akan diuji. Dan sesungguhnya bahwa emas yang murni itu tidak hanya dicuci dengan air, tetapi emas yang murni itu dalam pandangan Islam adalah dibakar untuk memperoleh, untuk mendapatkan kemurnian suatu emas itu harus dibakar supaya kelihatan muncul kemurniannya. Demikian juga iman kita diuji, dicobai, diuji benar-benar dengan berbagai pencobaan untuk membuktikan apakah kita mau ikut jalan yang lurus atau kita malah kembali sesat, murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah itu juga yang saya sampaikan kepada akhi Umar, ya. Bahwa itu juga yang pernah saya alami dulu, di mana saya terlunta-lunta, entah mau makan apa, tinggal di mana saya diusir. Bahkan keluarga saya yang lain itu ngusir saya. Datang disebut anjing juga. Anjing yang mau datang minta tulang belulang, remah-remah dari meja makan kami. Itu saya alami juga. Saya diusir dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ke keluarga yang satu ke keluarga yang lain juga diusir. Ya, jadi kalau hari ini akhi Umar Rindengan mengalami itu, saya sebenarnya tidak heran. Cuman kenapa saya menangis? Karena memang itulah hidayah yang perlu dibayar, dan ini bukan kesaksian yang hak atau dibuat. Akhi Alexander Rindengan ini tidak disetting untuk berbicara seperti ini, ya. Tidak seperti produk-produknya Nasrun yang menghadirkan para murtadin odong-odong, murtadin palsu, yang kemudian menyeting penampilan para murtadin yang dibuat supaya tampilannya begitu memukau. Akhi Alex ini baru ketemu 2 jam yang lalu dengan saya dalam keadaan yang lapar. Ya, dalam keadaan yang lapar, saudara. Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, saya temukan dia. Dan tidak sengaja, saya pun heran dia dekati saya. Saya berpikir, ini apakah? Saya pikir tadinya orang ini adalah preman kompleks yang mungkin mau malakin saya. Saya takut, tapi dia datang dengan bahasa asli Sulawesi Utara. Saya langsung, langsung tenang. Oh, ini kawan Nuah saya. Kawan Nuah itu ya satu suku maksudnya. Dan betul saya dengan dia, saya dengan akhi Alex ini kebetulan satu suku, ya, suku Minahasa. Jadi ada 4 suku besar di Sulawesi Utara, suku Gorontalo, suku Bosani, Bolang Mongondo, Gulundalo, ya, Gorontalo, Sangir, dan Minahasa. Ada 4 suku. Ada juga suku-suku kecil seperti suku Bolango, suku-suku yang Minahasa kecil, ya, seperti suku Tomban, tetapi ya kami Minahasa besar. Dan ketemu saya langsung tenang. Alhamdulillah ternyata beliau ini bukan preman, karena memang beliau tinggi sekali. Perawakannya ini tinggi sekali kayak pemain basket. Saya takut dengan keadaannya yang ini. Langsung saya mintai keterangan, dia ngakunya ini halang. Dan memang benar, setelah saya sudah bukan setting, penampilan hari ini benar-benar murni, pure, bahwa memang secara dadakan tanpa settingan. Dan saya sendiri nggak tahu kenapa dia berkata hal ini seperti itu. Saya nggak tahu benar, nggak disetting harus bilang apa. Tapi memang inilah kenyataan daripada kesaksiannya. Bukan mu'alaf, odong-odong mu'alaf yang kemudian kita setting bertahun-tahun untuk ditampilkan di beberapa mu'alaf. Tapi baru ketemu 2 jam yang lalu, dan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sebab itu, ya, dalam kesempatan ini saya kembali, ya, menyampaikan mudah-mudahan penonton setia Geraha Mu'alaf, mudah-mudahan Allah ketuk pintu hati, mudah-mudahan ketuk pintu hati kita. Wahai orang-orang Islam yang hartamu dilebihkan oleh Allah, wahai orang-orang Islam yang hari ini menonton, yang engkau dilebihkan kelebihan amwal,
Engkau diberikan kelebihan harta, lalu engkau pakai untuk keluargamu saja tanpa mempedulikan agama Allah, terutama para mu'alaf. Hari ini aku temukan mu'alaf yang kelaparan di jalan dan nyaris kembali ke agamanya. Kalau kau mendengarkan lalu engkau makin pelit kepada agama Allah, mengurungkan niat untuk berzakat, berinfak, bersedekah kepada para mu'alaf khususnya, kepada 8 asnaf khususnya para mu'alaf. Mudah-mudahan Allah menjadi hakim di antara aku dan engkau. Hari ini telah saya sampaikan, aku menemukan mu'alaf seperti ini. Saya teringat, saya juga 2 tahun terlunta-lunta, nggak tahu mau tinggal sama siapa, tinggal sama keluarga diusir. Karena tidak punya apa-apa, karena saya masuk Islam itu nggak ada apa-apa, nggak bawa pakaian di badan. Semuanya saya tinggalkan. Saya tidak bawa ijazah pendetanya, saya tidak bawa ijazah ininya, itunya, tidak ada. Jadi saya tidak bisa mencari kehidupan. Beda dengan sekarang. Jadi pesan saya kepada para penonton Gerham Mu'alaf, marilah salurkan. Bukan kami meminta belas kasihan, kami Allah tidak meminta belas kasihan. Marilah kita peduli dengan agama Allah sehingga Allah membalaskan kebaikan-kebaikan itu kepada Anda. Allah Islam ini menyuruh kita untuk berjihad fi sabilillah, khuruz fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maksudnya kita disuruh berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Kalau Anda tidak bisa berdakwah, kalau Anda tidak bisa berjihad di jalan Allah, Allah akan membalas engkau seperti orang yang berjihad tanpa mengurangi pahala orang yang berjihad. Dan hari ini saya menemukan Allah ini, seorang yang pernah sekolah di seminari. Seminari itu, Bapak Ibu Saudara yang menonton, adalah pondok pesantrennya Katolik. Pondok pesantrennya Katolik. Jadi ini sebenarnya calon romo ini. Ini romo muda sebenarnya, mantan romo muda sebenarnya. Tapi kita diabaikan. Untung saja qadarullah, Allah menakdirkan saya bertemu dengan beliau tadi tanpa sengaja di warung kopi dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bahkan sampai detik ini pun lihat saja dari itu. Bukan kita minta sumbangan, tidak. Berikan 1 miliar untuk kami beli ini dan itu, tidak. Tapi marilah kita perhatian, marilah kita membuka hati kita, marilah kita membuka diri kita untuk membantu kita di dunia para mu'alaf, mengorbankan harta dan diri kita di jalan Allah lewat kegiatan ini, lewat apapun. Mari kita lebih lagi membuka hati kita untuk peduli kepada sesama Islam, khususnya para mu'alaf. Ini kalau alhamdulillah ya, tetap bayang kalau saya enggak tahu 2 atau 3 minggu ke depan ini, saya tidak tahu 2 atau 3 minggu ke depan ini dia masih bisa bertahan keimanannya atau enggak. Tapi insya Allah enggak seperti itu. Tapi kalau saya ya, menurut saya punya perhitungan, saya enggak yakin dia akan bisa bertahan 2-3 bulan lagi seperti itu. Karena beliau sangat benar-benar terlunta-lunta, benar-benar tidak tahu lagi mau bernaung di mana. Ya, sehingga alhamdulillah Allah atur untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Gerham Mu'alaf menjadi perpanjangan tangan daripada kasih sayang Allah untuk mengurus para mu'alaf ya. Ya Allah akan menjadi speaker dakwah, menjadi mujahid dakwah fi sabilillah untuk meluruskan agama Allah dan menegakkan bendera tauhid Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ini saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan barokah dan saya ya bukan nasihat ya. Tambahan saya buat Aki Alexander, Islam adalah agama rahmat lil alamin. Islam adalah agama yang lurus. Engkau tidak salah memilih Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang rasionalis, suatu agama yang ilmiah, yang mengutamakan akal sehat dan keimanan yang sungguh kepada Allah. Anda tidak salah memilih ini. Bertahanlah dalam Islam, pelajarilah agama Islam itu dengan sungguh hati-hati. Pelajarilah apa-apa yang menjadi hukum-hukum dan rukun-rukun keimanan. Pelajari dan amalkanlah akan semua syariat-syariatnya, sehingga kita akan menemukan kecintaan di dalam beramal. Allah akan tumbuhkan rasa kuat untuk kita beramal di dalam agama ini, dan insya Allah kita akan bercahaya, menjadi terang dan garam, menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang masih berada dalam kegelapan. Amin. Mudah-mudahan menjadi
asbab hidayah. Doa saya mudah-mudahan Alexander Rindengan, ya, kaki Umar Rindengan ini menjadi asbab hidayah bagi orang lain dan juga bagi keluarganya. Amin. Amin, amin. Ya, telah kita dengarkan bersama ya beberapa kisah dari dua yang menjadi mu'alaf ini. Itu mereka menjadi mu'alaf itu bukan karena harta. Mereka justru meninggalkan hartanya, meninggalkan kesenangan-kesenangannya. Bukan juga karena iming-iming harta di depan dia. Karena malah pada saat mereka itu memilih Islam, keadaan mereka justru jauh lebih buruk secara ekonominya. Jadi dia memilih Islam ini benar-benar karena Allah. Jadi saya tambahkan lagi. Iya. Halo, beliau ini adalah orang yang bergerak, keluarganya ini seorang yang bergerak di usaha kuliner roti ya, bakery ya. Dan beliau bukan orang susah. Beliau bukan orang susah. Ya, bukan orangnya anak orang susah. Ya, termasuk keluarga yang menengah ke atas. Mampu. Ya. Orang yang mampu lah istilahnya. Iya. Tapi rela Bapaknya pejabat ya. Kemewahan, rela meninggalkan hingar-bingar dunia, glamor dunianya, bahkan rela tinggal di masjid, diusir pula. Rela kelaparan, rela makan di tempat sampah, hidup, asalkan nggak kafir kepada Allah. Ya, sama seperti saya makan sampah, pernah makan roti yang telah dibuang orang di tempat sampah, saya pernah alami itu. Jadi saya nggak heran kalau segitu saya nggak menangis, kami juga mengalami. Dan ini memang bukan nyata, bukan settingan, kami nggak berbohong. Nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya berbohong, nggak ada ujungnya untuk membranding diri harus berbohong. Dan ini kenyataan bahwa Kaki Alexander ini adalah orang yang mampu. Hari ini dia nggak punya apa-apa itu karena dia mengikut jalan yang lurus. Itu yang perlu saya tambahkan. Ya, betul. Jadi dia masuk Islam itu bukan karena ada iming-iming harta di depannya. Nih kamu masuk Islam tak kasih uang segini, tak jatah per bulan segini, tidak. Dia masuk Islam itu justru meninggalkan kesenangan-kesenangan yang sebenarnya sudah dia nikmati. Bapaknya itu adalah pejabat ya, mantan pejabat, terus kemudian ibunya itu adalah pengusaha kuliner ya, usaha roti, kue-kue itu seperti itu, dan boleh dibilang keluarga yang mampu ya dari sisi ekonomi, tapi dia harus meninggalkan itu semuanya. Pada saat dia memilih Islam, dia tinggalkan itu semuanya. Benar-benar murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena iming-iming apapun. Ya. Dan bukan karena pengen tenar, bukan karena ingin wanita, bukan karena pengen tenar, karena buktinya dia ada terlunta-lunta di masjid ya, tidur di masjid, harus mengais-ngais di tempat sampah gitu. Bukan karena pengen terkenal, terus kemudian pengen viral, dia punya vlog sendiri, ngevlog ke sana kemari. Dan lain sebagainya, tidak. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia bahkan dari satu tempat sampah dari satu tempat sampah ke tempat sampah lain, dia ingin mencari makan, sekedar makan. Dan itu duduk ya seperti itulah kondisinya. Saudaraku sekalian yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Geraha Mu'alaf ini melalui Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid itu membuat yayasan khusus untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada mu'alaf. Karena yang sering kita lihat, sering kita dengar, sering kita saksikan, kebanyakan zakat-zakat ini itu disalurkan hanya kepada ya anak yatim, orang miskin. Yang menangani itu ternyata memang banyak sekali, sudah banyak sekali. Tetapi yang menangani mu'alaf, ini yang jarang. Padahal jatah mu'alaf itu ada di harta zakat-zakat yang Anda bayar. Di antara 8 asnaf, itu salah satunya adalah kepada para mu'alaf. Coba kita dengar beberapa kisah mu'alaf. Ada 2 mu'alaf yang ada di depan kita di hadapan hadirin semuanya di sini adalah orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi yang luar biasa susahnya gitu. Jangan kita pada saat melihat seorang itu menjadi mu'alaf hanya keplok-keplok saja, hore, ini menjadi mu'alaf, hanya senang begitu saja, terus kemudian soal mereka besok makan atau tidak makan, itu bukan urusan saya. Ini yang sering terjadi. Banyak, padahal mu'alaf itu pada saat dia memilih Islam, dia sering harus kehilangan pekerjaannya, dia harus kehilangan keluarganya, dia harus kehilangan berbagai macam kenikmatan yang sebelumnya dia nikmati,
Karena beberapa kondisi diusir dari keluarganya misalnya, diusir dari tempat pekerjaannya, diusir dari orang tuanya bahkan. Nah, itu banyak sekali kondisi-kondisi seperti ini. Dan siapa yang mengurusi seperti itu? Rasulullah SAW itu sudah berpesan kepada kita tentang mu'alaf ini, yaitu apa? Tentang masalah zakat. Rasulullah perintahkan untuk membayar zakat. Dan kemudian di antara zakat itu sebenarnya ada bagian dari mereka. Nah, ini yang ingin dikelola oleh Geraha Mu'alaf. Sehingga Geraha Mu'alaf berusaha untuk membangun pondok pesantren yang di dalamnya bukan hanya pondok pesantren, tapi ada tempat penampungan para mu'alaf. Nanti para mu'alaf yang masuk ke pondok pesantren tersebut akan kita bina dari sisi keagamaannya, spiritualnya, dari sisi keilmuan agamanya, maupun juga kita bina dari sisi perekonomiannya. Kita latih mereka. Kita akan membentuk seperti BLK, Balai Latihan Kerja. Passion dia di mana sih? Passion dia di mana? Keterampilan. Passion dia di mana sih? Misalnya peternakan. Kita latih peternakan. Jadi kita memang butuh lahan yang cukup luas. Dan alhamdulillah kita kemarin ditawari lahan seluas 6 hektar di daerah Jombang sana. Di sana saudaraku sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di situ tanah yang luas itu nanti akan kita bagi beberapa petak. Sebagian petak itu akan kita jadikan sebagai pondok pesantren, full pondok pesantren. Sebagian lagi akan kita bangunkan pondok-pondok untuk penampungan para mu'alaf. Sebagian lagi akan kita buat kelas seperti BLK. Terus kemudian sebagian lagi lahan itu akan kita gunakan sebagai balai pelatihan kerja untuk perkebunan, balai latihan kerja untuk peternakan. Di situ mungkin kita akan ternak tawon dan kita latih mereka untuk bisa ternak tawon misalnya seperti itu. Mungkin ternak yang lainnya, ternak lele, ternak apapun yang mungkin bisa, passion-passion mereka mungkin di mana, kita latih mereka. Agar apa? Pada saat kita lepas ke masyarakat kembali, selain mereka sudah mengerti tentang syariat-syariat Islam, sudah mendapatkan bimbingan secara kerohanian, mereka pun siap terjun ke masyarakat dengan sisi perekonomian mereka yang sudah dilatih tadi. Dan kemudian akan kita berikan mereka bekal juga, insya Allah. Bekal itu untuk ya sekedar modal, agar mereka bisa bekerja, berusaha, sesuai dengan passion dia, sesuai dengan keterampilan dia, sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan bakat dia. Itu nanti yang akan kita buat di daerah Jombang sana. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dimakan Allah SWT, jangan lupa salurkan zakat infak terbaik saudara melalui Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Syariah, nomor rekening kodenya 451, nomor rekeningnya 11, 8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 5. Atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Karena memang insya Allah akan benar-benar kita salurkan ke sana nanti akhirnya. Karena terbukti memang hari ini kita menemukan seorang mu'alaf yang kondisinya itu sangat memprihatinkan. Kondisinya dalam kondisi kelaparan, harus mengais dari satu tempat sampah ke tempat sampah yang lainnya. Pada saat dia mendatangi omnya, mendatangi saudaranya, diusir dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi, kasar seperti tadi, sudah tidak dianggap saudara lagi, sudah diusir dari kehidupan keluarganya. Terus mau kemana lagi mereka? Coba kita bertanya, mau kemana lagi mereka? Sedangkan Anda tidak mungkin menampung di tempat rumah Anda masing-masing. Kecuali di situ ada yayasan-yayasan yang memang khusus bergerak di bidang tersebut, menyediakan tempat tinggal. Alhamdulillah, Geraha Mu'alaf ini itu juga punya geraha, punya rumah juga di Surabaya. Nanti akan kita siapkan ya tempat di Surabaya. Kita juga punya rumah untuk tempat singgah mu'alaf. Selain kita menyiapkan lahan yang luas untuk pembinaan pondok pesantren dan lain sebagainya, kita juga sebenarnya punya di sana ada Geraha Mu'alaf. Insya Allah di Surabaya ada Geraha Mu'alafnya. Oh ya, di sini Mas Alek, untuk melanjutkan itu tadi ceritanya ya, Mas Alek. Mas Alek, selain kondisi keluarga, mungkin kondisi teman-teman yang mengetahui Mas Alek ini masuk Islam itu seperti apa sih? Monggo, lanjutkan ceritanya Mas Alek. Iya.
Pada awalnya memang nggak ada yang tahu kalau saya itu masuk Islam, karena saya sebelumnya memang memutuskan untuk menyimpan rapat-rapat tentang status saya menjadi seorang Muslim itu. Tapi karena saya selalu berusaha untuk menjaga ibadah saya, sholat saya, bagaimana menunjukkan saya tetap harus berjamaah. Itu memang niat niat apa dari diri sendiri. Ternyata ada tetangga yang tahu, loh ini orang kok pakai sarung gitu, terus pakai baju apa namanya itu, baju baju koko ya, baju apa itu ya, nah seperti itu. Tetap mereka mulai lapor sama papa sama mama. Awalnya papa mama nggak percaya gitu, karena kan kebiasaan saya kan kadang-kadang kalau kalau lagi mau cuci mobil gitu kan hanya pakai sarung biasa meskipun hanya pakai kaos gitu. Tapi dilihatnya kok arahnya ke masjid, akhirnya papa naik pitam, dia diikutin dari belakang. Ternyata betul saya ke masjid tuh. Sepulang dari masjid saya diseret, itu saya masih ingat betul, ini kaki saya kan masih ada bekas luka sedikit. Terus saya diseret, disuruh masuk ke mobil, sampai di rumah saya dipakai kunci roda itu. Ini dada saya bagian sini, ini masih agak sedikit bengkak, ini dipukul pakai kunci roda seperti itu. Itu karena jujur kembali lagi mereka sangat menyayangkan, karena kan saya kan anak tunggal, nggak punya saudara sama sekali. Itu yang membuat apa namanya, orang tua itu naik pitam. Mungkin kalau saya punya saudara atau kakak ataupun adik, mungkin insya Allah mereka tidak terlalu emosi sekali. Tapi karena saya enggak, hanya tunggal, itu yang mereka beratkan. Terlebih apa namanya, mempertahankan marga itu kan tidak sembarangan kalau untuk orang Manado itu. Tapi memang yang Ustadz Filipus memang katakan memang betul, saya harus punya konsekuen, saya harus juga bisa membayar harga yang sangat mahal seperti itu. Apapun itu kejadiannya, tetap saya harus mempunyai komitmen. Ya, alhamdulillah. Hilang lagi. Ya. Sinyalnya putus-putus mungkin ya. Sudah mau masuk lagi atau belum? Ya, alhamdulillah. Jadi kita telah dengarkan bersama tentang kisah seorang mu'alaf yang baru 2 minggu kemarin mu'alaf. Oh ya, sudah masuk lagi, alhamdulillah. Udah masuk lagi ya. Silakan. Yang Ustadz Filipus tadi mengatakan jihad itu, saya sangat setuju tentang apanya yang dinamakan jihad, karena saya harus berjihad juga. Dalam artian saya harus berjihad untuk diri saya sendiri. Itu saya harus menjihati diri saya dulu, dan kedepannya saya harus bisa berjihad kepada orang tua saya. Itu maksudnya untuk menyelamatkan bahwasanya apa yang mereka peluk itu adalah keliru. Itu makanya saya harus melandasi bahwa harus membenahi keimanan saya. Saya harus banyak-banyak belajar, mendalami ilmu agama Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, saya ingin sampai menjadi hafid Quran. Itu keinginan saya. Alhamdulillah. Itu. Karena terus terang, waktu kemarin bulan Oktober itu saya masuk ke Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA di Jalan Ambengan. Itu ada namanya Pendeta Gosal. Beliau sempat mengungkit sedikit, mengangkat satu artikel dari orang tua Ustadz Filipus. Awalnya saya nggak paham, loh yang dibahas ini siapa gitu. Karena dikatakan di forum kemarin begini, kami segenap atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah itu mengatakan bahwa ada salah satu majelis penatua senior kami itu kok anaknya jadi ulama. Itu gimana itu ceritanya? Saya berpikir hingga detik ini ternyata alhamdulillah subhanallah, saya sudah ketemu sendiri dengan Ustadz Filipus. Ternyata selama ini yang diangkat di forum adalah orang tua Ustadz Filipus. Subhanallah, itu yang membuat saya itu semakin, itu kebesaran Allah. Memang kalau Allah sudah berkehendak, kita sebagai umat manusia apa sih? Saya harus tetap banyak belajar dari Ustadz Filipus juga, karena saya anggap sebagai Ustadz Filipus ini sebagai pembimbing saya juga. Itu untuk
berangkat mengawali semuanya ini. Seperti itu. Oh iya, Mas Alek, Iya. sebelum Mas Alek ini dulu memilih Islam, pandangan Mas Alek apa sih terhadap Islam? Atau pandangan umum orang-orang di sekitar Mas Alek lah kepada Islam? Iya. Bagi saya pribadi, Islam itu adalah fleksibel, agama yang sangat fleksibel. Islam bukan untuk gaya-gayaan, Islam bukan untuk sombong-sombongan, dan Islam sendiri bukan untuk keras-kerasan itu. Karena Islam kita berangkat dari rahmatan lil alamin yang dikatakan Ustadz Filipus tadi. Itu memang sangat betul. Karena kita sebagai umat muslim, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah itu. Apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu yang harus kita terapkan kepada sesama mukmin. Dan kita juga harus menyelamatkan dan memerangi di luar kita. Maaf kata, contohnya, ya, contohnya kaum Nasrani. Gitu. Tapi bagi saya pribadi, Islam itu adalah penggenap sekaligus penyempurna dari kesemuanya agama yang ada. Itu. Ya, sebelum Mas Alek itu kamu mendapatkan jalan Islam ini, kan Mas Alek masih ada di agama lainnya ya. Iya. Apa sih pandangan Mas Alek dan orang-orang di sekitar Mas Alek ini kepada Islam sebelumnya? Misalnya orang tuanya, kenapa kok orang tuanya begitu marah kepada Mas Alek pada saat Mas Alek itu memilih Islam itu? Memangnya pandangannya itu seperti apa sih gitu loh? Pandangan saya begini, sebenarnya cukup simpel dan fleksibel. Ibarat kita mandi 1 hari 5 kali dibanding dengan sebelumnya saya mandi cuma 1 kali. Lebih bersih mana? Kan lebih bersih mandi sehari 5 kali. Itu menurut pandangan saya. Itu jadi pandangan setelah masuk Islam, bukan maksudnya sebelum masuk Islam. Sebelumnya sudah punya pandangan seperti itu ya? Iya. Saya berpikir begini. Iya, saya berpikir begini. Kok kenapa ya kita itu sebagai umat Nasrani mandi cuma sekali gitu loh. Itu pun seminggu sekali. Nah, sedangkan di luar saya, subhanallah, mandi sehari 5 kali. Maksudnya secara rohaninya itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu penerapan dan akhlak seorang muslim itu sangat bisa saya terima dengan, maaf kata, dengan agama saya yang sebelumnya saya gitu loh. Seperti itu. Bahwasanya kita umat Islam itu mencontohkan sunnah dan anjuran Rasulullah itu sudah mereka terapkan. Tapi kan kebanyakan para kita tuh kurang bisa mau memahami ataupun kadang-kadang cuek-cuek saja. Nah itu. Ya. Seperti itu. Jadi intinya Mas Alek itu sebelumnya memang sudah punya pandangan positif ya melihat Islam sebelum masuk Islam itu sudah punya. Sebenarnya memang ada beberapa orang seperti contohnya teman kita yang satu ini, Mas Filipus ini pandangannya buruk kepada Islam dulu. Ya Mas Filipus ya. Pandangannya itu dulu buruk pada Islam, jadi bencinya nggak karuan kepada Islam. Tetapi sekarang justru jadi pencinta yang luar biasa kepada Islam. Iya gitu Mas. Kalau dia justru pencinta Islam. Kalau saya pembenci. Iya betul. Ini alhamdulillah berarti hidayahnya sudah muncul lebih dulu. Kalau saya hidayahnya justru setelah masuk Islam baru dapat hidayah. Hidayah syahadatnya sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam baru ada hidayah hidayah untuk memahami. Jadi ceritanya berbeda ya antara Mas Filipus dengan Mas Alek ini. Yang satunya itu memang sudah melihat sebuah keajaiban di dalam Islam, ada orang yang berwudu setiap hari 5 kali, ke masjid 5 kali, sholat 5 kali. Ya, mohon maaf, jadi saya tambahkan tadi, kayak maksudnya supaya nggak dipelintir ya oleh penonton, oleh orang-orang yang jahil untuk mempelintir, nanti di branding lagi video ini dipotong-potong. Jadi tadi disampaikan oleh Ati Alexander bahwa Islam itu harus berjihad, harus memerangi orang Kristen. Jadi bukan berarti memerangi, dibunuh orang-orang Kristennya, terus ketemu di mana kita harus bunuh, ketemu di mana langsung digerek lehernya,
ketemu di mana langsung tembak, langsung ledakan gereja, bom bunuh diri dan sebagainya. Yang dimaksud oleh Akhi Alexanderin dengan ini adalah kita harus memerangi akal pikiran mereka yang salah memilih keselamatan. Harus kita memerangi mereka dengan akal budi, memerangi mereka dengan ilmu. Yang diperangi adalah mindsetnya, ya, akidahnya, bukan memerangi jasad mereka, karena mereka juga adalah saudara-saudara kita, umat Rasulullah yang belum aja mendapat hidayah. Paham, belum dapat hidayah. Jadi bukan perang yang dimaksud oleh Akhi Alexander, karena beliau tadi sudah sempat sedikit hampir 10 menit mungkin bercerita dengan saya. Jadi yang dia maksud adalah perang di sini adalah memerangi kejahilan kaum-kaum yang mentuhankan makhluk yang mati, mentuhankan makhluk yang buang air besar, mentuhankan makhluk yang kelaparan, mentuhankan makhluk yang hobi ikan goreng, mentuhankan makhluk yang kencing kayak Filipus Christian, mentuhankan makhluk yang juga mentuhankan Tuhannya Filipus Christian. Jadi seperti itu yang dia maksud dengan memerangi kaum Kristen atau orang-orang yang di luar Islam. Itu yang disebut yang nanti dibimbing oleh editor-editor jahil untuk dibuat satu gorengan-gorengan baru lagi, ya. Itu yang saya tambahkan. Itu ya, insya Allah kita paham semuanya. Jadi intinya adalah sebenarnya seperti itu. Jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, ya. Dan dalam memang sering saya ceritakan di dalam setiap video-video beberapa saudara kita yang awalnya itu membenci Islam, memerangi Islam, kebencian mereka didasarkan oleh pengertian-pengertian yang salah, didasarkan oleh doktrin-doktrin yang salah, ya, di agama sebelumnya, bahwa Islam itu seperti ini, Islam itu seperti itu. Dan ternyata terbukti bahwa dari dalil-dalil yang ada, kalau saya ceritakan lagi di sini tambah panjang, ya, karena waktunya sudah terbatas. Tapi intinya adalah bahwa ternyata Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Jadi perangnya, kalau toh ada perang di dalam Islam, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Yang diperangi itu adalah alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Jadi bukan asal bunuh, tidak pernah dalam sejarah. Bahkan Rasulullah SAW, kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, beliau juga melindungi orang-orang non-muslim selama orang tersebut tidak memerangi beliau. Man aza dimiyan faqad azani. Barang siapa yang memerangi atau menyakiti orang-orang non-muslim yang tunduk tidak melakukan peperangan, orang-orang kafir yang tidak melakukan peperangan kepada Rasulullah SAW, maka faqad azani, sungguh dia telah menyakiti aku. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyuapi pengemis yang dia itu membenci Rasulullah, menghujat Rasulullah. Rasulullah menyuapi dia, dan menyuapinya itu sangat lembut. Pada saat Abu Bakar ingin menggantikan Rasulullah menyuapi setelah Rasulullah meninggal, si pengemis yang kafir tadi, itu dia yakin bahwa orang yang menyuapi sekarang itu berbeda dengan orang yang menyuapi sebelumnya. Karena apa? Ternyata cara menyuapinya itu agak kasar. Tidak seperti Rasulullah SAW saat menyuapi, dengan sangat lembut halus. Padahal dia orang yang membenci Rasulullah. Padahal dia orang yang kafir. Tetapi karena dia tidak memerangi Rasulullah, Rasulullah pun tidak memerangi. Karena yang diperangi adalah waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi kalian. Kalau toh Rasulullah SAW menundukkan sebuah kota seperti Mekah, maka di situ dalam rangka menyelamatkan dakwah. Pada saat di Mekah, dihalang-halangi dakwah di sana, orang yang masuk Islam itu disembelih, orang yang masuk Islam itu disiksa, orang yang masuk Islam itu dicambuki, dan lain sebagainya. Maka di situ perlu diselamatkan dakwah yang ada di sana, sehingga Mekah perlu ditundukkan. Pada saat penundukan kota Mekah, tidak terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Ternyata orang-orang di sana tidak memerangi Rasulullah. Ketakutan, semuanya tunduk. Pada saat seperti itu tidak ada yang dibunuh. Tidak ada satupun yang dibunuh. Nah, disitulah saudaraku sekalian yang dimakan Allah SWT, banyak orang yang salah dalam mengartikan ayat-ayat perang tersebut,
dipelintir oleh orang-orang yang benci Islam, orang-orang yang ingin memurtadkan kaum muslimin. Ayat-ayat yang seperti itu dipelintir, menyebutkan bahwa Islam itu teroris dengan cara yang seperti itu, menggambarkan sebagian kecil daripada umat Islam itu untuk menggambarkan umat Islam yang lainnya. Saya ambil contoh, di Indonesia ini umat Islam terbesar adalah NU, kemudian Muhammadiyah, yang sudah memenuhi sekitar 90% lebih kaum muslimin yang ada di sini, belum lagi ditambah umat yang lainnya hampir 100%. Kalau kita melihat orang-orang yang melakukan seperti bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu tuh tidak ada 1%-nya. Tetapi luar biasanya para musuh-musuh Islam yang membenci Islam ini menggambarkan yang kurang daripada 1% ini untuk menggambarkan umat Islam yang banyak. Oh, ada orang yang misalnya teroris. Ini Islam itu teroris. Padahal ini jumlahnya itu tidak ada 1%. Tapi untuk menggambarkan umat Islam yang lainnya. Seperti saya ambil contoh misalnya di dalam Kristen itu ada, Kristen itu kan ada banyak denom ya. Ada banyak denom. Denom ada banyak sekali. Salah satunya misalnya Mormon. Mormon itu menghalalkan poligami yang tanpa batas misalnya. Mau nggak misalnya saya gambarkan bahwa Mormon itu adalah gambaran umat Kristen seluruh dunia. Pasti orang Katolik tidak mau, pasti orang Protestan pun tidak mau. Nah, begitu kondisinya. Jadi jangan menggambarkan persentase yang kecil itu untuk menggambarkan umat Islam secara keseluruhan. Itu tidak mewakili. Nah, umat Islam itu secara keseluruhan adalah umat Islam yang rahmatan lil alamin. Coba kita lihat bagaimana NU Muhammadiyah yang boleh dibilang sekarang itu memenuhi 90% dari kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, kan seperti itu. Tetapi itu tidak sering dijadikan sebagai gambaran kaum muslimin yang lainnya. Saudara sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga waktu yang sudah membatasi kita. Sebelum kita akhiri ya, bagaimana Mas Alek ini pandangan-pandangan ke depan sebagai seorang muslim? Kira-kira apa sih yang diharapkan Mas Alek ke depannya dalam perjuangan Islam, untuk Mas Alek secara pribadi sendiri, apa sih yang diharapkan? Kalau bagi saya pribadi, sama hanya ketika kita melakukan apapun aktivitas itu, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, bagi saya juga sama hanya, saya selalu menjaga antara hubungan habiminallah, habiminanas, dan habiminallam. Itu maksudnya saya tambahkan di sini habiminallam itu dengan ini, dengan sekitar, dengan alam sekitar itu. Meskipun saya berangkat berawal dari tertati-tati, insya Allah kedepannya saya ingin menunjukkan dan ingin mengentaskan mereka-mereka yang kurang paham tentang Islam itu apa. Itu. Dan itulah tugas saya yang memang harus saya terapkan itu. Karena itu bagian dari tanggung jawab saya juga begitu saya berpulang ke rahmatullah nantinya. Itu. Betul. Alhamdulillah. Iya, karena apa? Begitu Allah memanggil ya ayyuhanas, apa tanggung jawabku? Nah itu loh Pak Ustadz. Makanya alhamdulillah. Mulai dari sekarang itu Pak Ustadz. Ya alhamdulillah. Yeah. Nah, jadi luar biasa ya. Intinya Mas Alek ini ingin melakukan sesuatu untuk Islam. Ya. Iya. Berusaha untuk melakukan sesuatu dakwah Islam sehingga orang-orang yang salah paham kepada Islam ini menjadi jelas tentang masalah Islam ini. Bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan di luaran sana. Iya, betul. Bahwa Islam ini yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Oleh karena itu alhamdulillah kami kedatangan Mas Alek, dan insya Allah Mas Alek bisa bergabung dengan Geraha Mu'alaf ini ya, belajar bersama teman-teman yang ada di Geraha Mu'alaf ini ya. Insya Allah Mas Alek akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak dengan teman-teman yang ada di Geraha Mu'alaf ini, dan insya Allah kedepannya Mas Alek benar-benar bisa menjadi pejuang agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada saat nanti suatu saat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, entah kapan, pada saat Mas Alek sudah melakukan sesuatu kepada Islam ini, Mas Alek akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah seorang yang memperjuangkan
Islam ini. Insya Allah. Amin. Demikian ya. Alhamdulillah, waktu Iya, juga Ustaz. membatasi kita ya, sudah 1 jam lebih. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan beberapa penjelasan dari 2 mu'alaf yang kita undang saat ini. 2 orang yang punya latar belakang yang bukan muslim dan kemudian dia menjadi muslim. Di situ kita melihat bagaimana perjuangan mereka, ada sesuatu yang harus mereka bayar. Dan pesan Rasulullah SAW kepada kita adalah agar memperhatikan juga orang-orang yang seperti itu. Jadi seperti itu bukan dilepas begitu saja. Ada zakat yang harus disalurkan untuk mereka. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jangan lupa salurkan zakat Anda untuk mereka juga. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mereka bukan orang yang suka meminta-minta. Mereka lebih baik makan apa yang ada di tempat sampah, apa yang ada di depan mereka. Bukan, mereka bukan tipe peminta-minta. Bukan. Sekali lagi bukan. Saya mengatakan seperti ini karena saya punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menyampaikan bahwa sebenarnya di dalam harta Anda itu ada bagian mereka. Ada bagian para mu'alaf. Demikian, saudara sekalian yang dimakan Allah SWT, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau toh ada salah kata atau ucapan kami minta diikhlaskan. Saudara sekalian yang dimakan Allah SWT, mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis, doa kafaratul majelis agar majelis ini menjadi majelis yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.